Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja atau diskusi dari kelompok kami pada buku, bank, dan lembaga keuangan lainnya pada bab 13 dengan judul sewa guna usaha. Di sini saya akan membahas pada pengertian sewa guna usaha atau leasing. Nah, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan, yang disebut lesi. Lesi digunakan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu dan membayar secara berkala sesuai perjanjian. Nah, di sini pada akhir masa sewa, lesi memiliki 3 pilihan. Pilihan yang pertama yaitu pengembalian barangnya. Pilihan 2 adalah perpanjangan masa sewa, atau pilihan ketiga adalah membeli barang tersebut. Nah, menurut SK Menteri Keuangan nomor 1169 garing KMK 01 garing 1991, leasing merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik dengan hak opsi yang disebut fresh leasing maupun tanpa hak opsi yang disebut operating leasing. Jadi secara sederhana, lesi membantu perusahaan untuk memperoleh barang modal tanpa harus membayar langsung secara penuh di awal. Bagian B adalah ketentuan mengenai leasing. Nah, di sini kegiatan leasing diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 1169 garing KMK titik 01 garing 1991. Artinya, setiap kegiatan leasing hanya bisa dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang sudah memiliki izin dari Menteri Keuangan. Leasing sendiri terbagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama adalah financial leasing, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi. Artinya, setiap masa sewa berakhir, penyewa bisa membeli barang yang disewa. Yang kedua adalah operating leasing, yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi. Artinya, setiap masa sewa berakhir, barang harus dikembalikan kepada pihak lessor. Dengan adanya aturan ini, kegiatan leasing menjadi lebih aman dan teratur karena berada di bawah pengawasan pemerintah. Hai, perkenalkan saya Anissa Emansipasi dengan NIM 2423751004. Di sini saya akan membawakan materi terkait pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan leasing. Yang pertama ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, ada leaser, pihak yang memberikan barang modal kepada leaser. Contohnya itu PT BFI Finance Indonesia memberikan mobil truk kepada PT Maju Jaya untuk disewa guna usaha. Yang kedua ada lease, pihak yang menggunakan barang modal dari lessor dan membayar sewa secara berkala. Contohnya yaitu PT Maju Jaya menggunakan mobil truk dari PT BFI Finance dan membayar cicilan setiap bulan. Yang ketiga itu ada supplier. Supplier itu pihak yang menyediakan barang modal yang dipesan oleh lessor. Contohnya PT Toyota Astra Motor menyediakan mobil truk yang dipesan oleh PT BFI Finance untuk disewakan kepada PT Maju Jaya. Yang keempat itu ada asuransi. Asuransi itu pihak yang menanggung risiko atas barang yang disewa. Contohnya yaitu PT Asuransi Allianz menanggung risiko kerusakan atau kehilangan mobil truk selama masa sewa. Yang terakhir yaitu ada pemerintah. Pemerintah itu mengatur dan memberikan izin kegiatan leasing. Yang bercontoh yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK yang mengawasi dan memberikan izin operasional kepada perusahaan leasing seperti PT BFI Finance.
Baik, selanjutnya ada kegiatan leasing. Kegiatan leasing itu meliputi menyediakan barang modal kepada lise untuk digunakan. Yang kedua itu lise membayar sewa guna usaha sesuai perjanjian. Yang ketiga ada di akhir masa sewa, barang dapat dibeli, dikembalikan, atau diperpanjang masa sewanya. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan atau lise untuk menggunakan barang modal tanpa harus membeli langsung. Contohnya PT Maju Jaya menyewa mesin produksi dari PT BFI Finance agar bisa meningkatkan kapasitas produksi tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal. Yang kedua ada ciri-ciri leasing. Yang pertama itu jangka waktu tertentu. Yang kedua, pembayaran dilakukan secara berkala. Yang ketiga, barang digunakan untuk kegiatan produktif. Contoh tujuannya yaitu memberikan kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha dengan sistem pembayaran yang fleksibel dan jangka waktu yang disepakati. Contohnya PT Maju Jaya menyewa mesin selama 5 tahun dan membayar cicilan setiap bulan sesuai perjanjian dengan PT BFI Finance. Hai, perkenalkan saya Anissa Emansipasi dengan NIM 2423751004. Di sini saya akan membawakan materi terkait pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan leasing. Yang pertama ada pihak-pihak yang terlibat, di dalamnya ada leaser, pihak yang memberikan barang modal kepada leaser. Contohnya itu PT BFI Finance Indonesia memberikan mobil truk kepada PT Maju Jaya untuk disewa guna usaha. Yang kedua ada lease. Pihak yang menggunakan barang modal dari lessor dan membayar sewa secara berkala. Contohnya yaitu PT Maju Jaya menggunakan mobil truk dari PT BFI Finance dan membayar cicilan setiap bulan. Yang ketiga itu ada supplier. Supplier itu pihak yang menyediakan barang modal yang dipesan oleh lessor. Contohnya PT Toyota Astra Motor menyediakan mobil truk yang dipesan oleh PT BFI Finance untuk disewakan kepada PT Maju Jaya. Yang keempat itu ada asuransi. Asuransi itu pihak yang menanggung risiko atas barang yang disewa. Contohnya yaitu PT Asuransi Allianz menanggung risiko kerusakan atau kehilangan mobil truk selama masa sewa. Yang terakhir yaitu ada pemerintah. Pemerintah itu mengatur dan memberikan izin kegiatan leasing. Yang bercontoh yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK yang mengawasi dan memberikan izin operasional kepada perusahaan leasing seperti PT BFI Finance. Baik, perkenalkan nama saya Agnes Gerlan Kapitan dengan NIM 2423751001. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan leasing dan perjanjian leasing. Nah, setelah kita mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan leasing, maka langkah selanjutnya dapat kita bagi perusahaan leasing menurut jenis-jenis usahanya. Nah, yang pertama, independent leasing merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileaskan. Nah, yang kedua, captive lessor. Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leaskan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di toko atau di gudang.
Yang ketiga, lease broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileaskan. Jadi, dalam hal ini, lease broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak leases. Yang berikut, perjanjian leasing. Perjanjian yang dibuat antara lessor dan lease disebut lease agreement, di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, lessor dan lease. Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain: yang pertama, nama dan alamat lease; yang kedua, jenis barang modal diinginkan; yang ketiga, jumlah atau nilai barang yang dileaskan; yang keempat, syarat-syarat pembayaran; yang kelima, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya; yang keenam, biaya-biaya yang dikenakan; dan yang ketujuh, sanksi-sanksi apabila lease ingkar janji. Nah, jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak lessor akan menghubungi supplier untuk negosiasi barang dan menghubungi pihak asuransi untuk menanggung risiko kemacetan pembayaran oleh lease. Namun, dalam praktiknya dapat pula sebelum nasabah mengajukan permohonan ke perusahaan leasing, pihak lease terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan suppliernya, kemudian barulah mencari perusahaan leasing yang akan menjadi lessornya. Perkenalkan, nama saya Dayana Florensia Topa dengan NIM 242375108 akan menemani dengan menjelaskan materi mengenai prosedur permohonan leasing serta sanksi-sanksinya atau sanksi-sanksi. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur leasing. Namun sebelum itu, harus kita tahu terlebih dahulu apa itu leasing. Nah, definisi leasing adalah perjanjian sewa di mana lessor menyediakan aset modal atau seperti kendaraan dan mesin kepada lessee untuk digunakan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu pembayaran lessee, membayar sewa secara berkala atau cicilan sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang keempat yaitu hak opsi. Setelah masa sewa selesai, lessee memiliki opsi untuk membeli aset tersebut dengan harga sisa atau jika disepakati dalam membelikan aset ke lessor. Yang kelima yaitu tujuan. Nah, tujuan leasing ini memungkinkan perusahaan atau individu menggunakan aset tanpa harus mengeluarkan biaya besar di muka sehingga membantu mengelola arus kas. Yang berikut yaitu prosedur leasing. Nah, prosedur leasing memiliki beberapa bagian dan memiliki pernyataannya. Yang pertama yaitu pengajuan permohonan atau lessee mengajukan permohonan leasing kepada lessor dengan melampirkan dokumen yang diperlukan. Yang kedua yaitu pemilihan aset. Lessee bebas memilih dan menentukan aset serta pemasok atau supplier yang diinginkan. Yang ketiga yaitu lessor melakukan evaluasi kelayakan finansial leasing. Yang keempat, persetujuan kontrak. Jika disetujui, kontrak leasing ditandatangani oleh kedua belah pihak atau lessor dan lessee. Kontrak ini mencakup syarat dan kondisi tertentu, tenor dan jadwal pembayaran. Yang kelima yaitu pengadaan aset. Lessor akan menandatangani kontrak pembelian aset dengan supplier yang ditunjukkan oleh lessee. Yang keenam, penyerahan aset. Nah, setelah semua proses selesai, lessor menyerahkan aset kepada lessee. Yang ketujuh yaitu pembayaran berkala. Nah, lessee wajib membayar cicilan secara rutin sesuai dengan kesepakatan kontrak. Kita harus tahu bahwa itu contoh leasing. Nah, contoh leasing ini yaitu leasing berkendara. Sebuah perusahaan distributor membutuhkan armada motor. Nah, baru untuk tim pemasarannya. Mereka mengajukan leasing motor untuk mengangsur pembayaran sehingga tidak perlu mengeluarkan dana tunai besar di awal. Leasing mesin produksi. Sebuah pabrik tekstil membutuhkan mesin baru yang harganya sangat mahal. Mereka memutuskan untuk leasing mesin tersebut agar tetap bisa beroperasi tanpa harus membeli mesin baru secara tunai setelah masa sewanya berakhir. Mereka bisa memilih untuk memperpanjang sewa atau membeli mesin tersebut. Yang ketiga itu leasing peralatan kantor. Nah, sebuah kantor
sebuah kantor baru membutuhkan banyak peralatan nih, seperti komputer, printer, furnitur, atau menghemat modal awal. Mereka menyewakan peralatan tersebut dari perusahaan leasing. Yang berikut leasing properti. Nah, sebuah perusahaan menyewa kantornya alih-alih memberi karena biaya investasi awal yang sangat besar. Yang terakhir, leasing generator listrik. Sebuah supermarket menyewa generator listrik yang lebih besar yang mereka miliki saat ini agar tetap beroperasi saat terjadi pemadaman listrik. Generator tersebut akan dikembalikan setelah masa sewa berakhir. Next, kita lanjut membahas H. Sanksi-sanksi. Yang berikut ini kita membahas tentang H. Sanksi-sanksi. Jika debitur melanggar perjanjian leasing, maka dapat dikenakan sanksi antara lain. Yang pertama, denda keterlambatan, karena dikenakan bila debitur telat membayar angsuran sesuai jadwal. Yang kedua, peringatan tertulis. Leasing akan mengirim surat peringatan atau SP1 sampai 3 sebelum tindakan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu penarikan barang atau objek leasing. Jika debitur tidak membayar setelah peringatan, leasing berhak menarik kembali barang yang dibiayai. Yang keempat yaitu pemutusan kontrak. Perjanjian leasing dapat dibatalkan sepihak oleh pihak leasing karena pelanggaran serius. Yang kelima itu tuntutan hukum. Jika masih ada sisa kewajiban setelah penarikan barang, leasing dapat menuntut ganti rugi melalui jalur hukum. Yang keenam, pencantuman ke daftar hitam atau blacklist. Nama debitur dapat dimasukkan ke daftar hitam lembaga pembiayaan atau OJK sehingga sulit mengajukan kredit di masa depan. Terima kasih.